Jule sekarang di mana, Tan? Kan tante masa nggak tahu? Aku tahu dia di mana. Yang jelas dia di Jakarta ya, Bebs. Oke, ini terjawab sudah ya. Dia ada di Jakarta, guys. 2022 ketemu suami sah, 2025 ketemu selingkuhannya. Dapat lagi nih videonya. Sapri pacarnya Jule sedang menikmati liburan di Bukit Tinggi Malaysia. Aura kuda lumpia kuat kali. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas kasusnya, masih kasus Jule lagi. Ya, di sini akhirnya terjawab juga apakah Jule ada di mana? Di Malaysia atau di Jakarta? Dan ternyata sudah terjawab, Jule ada di Jakarta. Ya, ini kita dapat dari tantenya Jule sendiri yang udah mempublish pernyataan dari netizen, teman-teman. Yo, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia itu gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ada salah satu netizen yang membagikan momen dia gitu kan, ketemu Sapri di Malaysia. Jadi netizen ini menduga kalau Jule ada di Malaysia, soalnya selingkuhannya ada di Malaysia. Ini dia videonya nih. Gacor mbaknya, momen wanita asal Indo nemu kekasih Jule di Malaysia. Wow. Wih, lagi makan dia. Wih. Kayak buronan ya dia sekarang. Rambut sudah tidak terurus ya, hidup lontang-lantung. Terlepas dia selingkuhan sama Jule atau enggak, tapi dia ganteng kok, manis. Aduh, Adelia ini udah pertanda nih. Menurut gua sih lebih ganteng Sapri, lebih maco. Kelas gimana nih guys? Dan teman-teman bisa lihat ya, dia membagikan momen juga. Bahkan dia bilang kayak gini, 2022 ketemu suami sah, 2025 ketemu selingkuhannya. Gokil. Dapat lagi nih videonya. Sapri pacarnya Jule sedang menikmati liburan di Bukit Tinggi Malaysia. Bawa pengawal ya. Aura kuda lumpia kuat kali. Oke guys, kita udah menemukan dari akun ya. Di sini udah terbukti kalau ini tante Jule ya, teman-teman. Dan ya karena dia di sini menggendong Jen ya, kalau dari tulisannya. Kita lihat klarifikasi dia soal Jule di mana ya. Nah, netizen nanya nih ke tantenya nih ya, karena tantenya buat Q&A gitu kan. Jule di Malaysia sama Sapri. Ah, yang bener. Kalau hoak nanti masuk UU ITE loh. Cari dulu kebenarannya, jangan cuma FOMO sama orang lain. Yuk, bisa yuk jadi orang selalu positive thinking. Di sini menyatakan kalau dia tidak di Malaysia ya. Tante terus nemuin ke tempat Jule nggak? Untuk saat ini enggak, karena aku sangat menghormati privasi dari J. Karena aku juga punya kesibukan dan privasi guys ya. Kenapa Jule tidak datang ke sidang mediasi? Guys, aku dan keluarga aja nggak tahu kapan jadwalnya. Kita nggak pernah tahu say perjanjian apa yang dibuat antara kedua belah pihak. Jadi jangan salah menilai dulu ya. Oke. Ini terjawab ya, kenapa tidak datang. Sebenarnya Jule itu tahu gitu jadwalnya. Tapi waktunya pas banget ya, pas mamanya Jule di Thailand, or Malaysia, si Sapri ada di Malaysia. Hehehe. Kagak Bebs, ciciku udah di Jakarta. Itu soalnya pas si S di Malaysia, cici aku dalam kurung ibunya J lagi main ke rumah aku guys. Jadi jangan ambil spekulasi sendiri ya. Jangan FOMO juga. Oke. Jadi nggak ketemu Sapri lah ya. Intinya dari klarifikasi tante ini, berharap J dan D baik-baik lagi. Kangen liatin konten mereka. Kalau kata tantenya, doakan yang terbaik aja buat mereka berdua. Hargai keputusan mereka berdua. Jaga privasi trio. Nah aja ya. Bilang noh sama ponakan lo, jangan jadi pengecut. Allah maha adil loh. Santai aja Bebs ngomongnya. Be positif ya. Diserang netizen ya tantenya pun.
Kenapa ibunya tidak komunikasi dengan Jule? Kan ibunya garda terdepan. Ini pertanyaan sangat bagus. Komunikasi kok, cuma nggak harus di-share ke publish kan? Hehehe. Jadi semua hal ada privacy, Babs. Oke. Keluarga tahu nggak Tan kalau si Jule selingkuh sekarang? Keluarga nggak ada yang Babs seintrovert itu anaknya. J dari kecil itu selalu menyelesaikan masalah sendiri dan tidak ingin keluarga terbebani sama masalahnya dia hadapi. Jadi dia nggak melibatkan keluarganya sama sekali dalam hal ini. Hehe, minta doanya aja ya Beb. Biar bisa kumpul lagi loh. Kami rindu kali. Gak ada yang tahu ya keluarganya ternyata next. Kak, tapi kamu nyangka nggak kejadian ini bisa menimpa saudaramu sendiri, Kak? Sedih aku tuh lihat Riona. Aku gak nyangka, Babs. Aku juga sedih, tapi aku serahin ke Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka terjadilah apapun masalahnya. Tapi aku tidak menyalahkan Tuhan. Justru aku belajar bahwa Tuhan kasih cobaan bukan berarti kita tidak mampu. Tapi kita bisa lewati semua maknanya Tuhan kasih percobaan itu. Hehehe. Kita doanya aja ya. Oke, ini menarik lagi deh. Introvert tapi selingkuh. Diam-diam menusuk ya berarti. Oke, dijawab ya Tante, jadi jawab deh. Gak boleh menghakimi orang lain loh. Kita gak pernah tahu masalah apa yang terjadi dalam dapur rumah tangga seseorang. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Apa yang kita dengar belum tentu baik. Kalau kita menghakimi orang lain, sebegitunya bagaimana nanti Tuhan akan menghakimi kamu suatu hari nanti. Jadi harusnya kita bisa mengambil sikap bodoh amat sama masalah orang lain. Hehehe. Kita tidak boleh menghakimi ya, ini bener banget. Gak salah sih, cuma tidak menjawab. Dehun menurut kakak gimana? Gimana ya kalau ketemu gak pernah tegur sapa? Soalnya kalau main ke rumahnya langsung ke kamar Triona, main sama mereka bertiga aja. Oh, tantenya gak kenal Dehun ya? Gimana itu konsepnya? Introvert apa dah? Dia oversharing ke orang yang baru dia kenal aja udah bilang capek dibuntih. Itu kamu tahu dari mana loh? Atau cuma dengar dari berita aja nih? Kan kita sama-sama tahu kandang media itu hyperbola, naikin engagement aja. Benar. Keren loh jawabannya ya. Nah ini nih, kenapa nggak pernah tegur sapa sama dia, apalagi pas main ke rumah Masan langsung masuk kamar Triona, nggak sopan banget. Iya sih, secara logika ya aneh sih, budaya Indonesia kan nggak mencerminkan seperti itu ya. Di sini dijawab nih, cuma Haide. Iya, dia jawab. Terus main sama Triona. Terus kita mau ngobrol apa lagi? Aku juga segan ketemu sama dia, bingung aja mau ngobrol apa. Takut gak nyambung karena yang aku tahu orang Korea itu kayak ada aturan gitu loh. Kan kayak kita ketemu cowok Korea aja nggak boleh kita sembarangan panggil opa. Gitu loh maksud aku. Oh gitu. Foto yang tersebar apa masih kurang bukti? Tanje. Jelas-jelas di kamar hotel dan dia tidak membantah. Ini harusnya gak usah jawab sih. Ya gak usah jawab kan, no comment nanyanya kayak gitu. Aku mau bahas yang lain aja Oke, tantenya gak mau jawab ya. Guys, ini banyak banget guys. Ini kalau aku bacain, ini aku kayaknya gak kelar. Kalian bisa lihat itu. Bow. Ini setengahnya aja belum ada. Ya udahlah, kita lihat dari akun-akun ini aja ya, gosip ya. Jule sekarang di mana Tan? Kan tante masa nggak tahu? Aku tahu dia di mana. Yang jelas dia di Jakarta ya, Babs. Oke, ini terjawab sudah ya. Dia ada di Jakarta, guys. Berarti nggak sama Sapri tuh yang lagi liburan ke Malaysia ya. Apakah Jule menyesal Tan dengan apa yang dia lakukan? Lihat anaknya sedih. Pasti menyesal Say, ibu mana yang mau pisah dari anaknya Say. Dia juga sedih pastinya, cuma kalian harus ingat Say, kita nggak boleh ikut campur urusan orang lain karena baik D maupun J sudah dewasa ya. Apakah Jule masih berhubungan dengan Sapri? Baik aku maupun kakakku dalam kurung ibunya J, kami tidak komunikasi sama J. Jadi kami sama sekali nggak tahu soal itu Say. Jadi bingung mau jawab gimana. Belajar bikin promosi Wak. Next. Jule tinggal sama siapa tante? Sendiri ya Say, aman kok, dia nggak sama siapa-siapa. Terjawab sudah, dia tidak sama Sapri guys. Suruh Jule klarifikasi, jangan kabur. Klarifikasi seperti apa sih yang kakak Jen mau? Bingung kan udah menyampaikan permintaan maaf ya. Mungkin nggak sempurna, mohon maaf ya kakak Jen. Si Jule nggak mikir anak-anaknya. Bisa-bisanya sampai selingkuh. Dikasih opa malah milih obat. Oke, ini kata-kata yang viral di TikTok ya. Hahaha, gak boleh body shaming. Kalau kita mau dihargai, hargai dulu orang lain. Baik D maupun S punya privasi loh. Ada orang gak suka dibandingin. Coba kamu bayangin kalau kamu digituin gimana, sedih kan? Jule tahu gak sih yang nyebarin foto dan videonya itu? Tahu kayaknya, tapi kita gak kasih tahu siapa orang.
secara logika sih yang punya video-video dan foto-foto itu harusnya HP pribadi sih. Pasti Jule tahu lah apakah si selingkuhannya ini apa selingkuhnya ini nge-share itu video-video itu ke orang lain, kan kita nggak ada yang tahu ya. Kak, dari awal heboh Jule nggak pernah kelihatan tapi aman kan ya Kak? Maksudnya dia mentalnya gimana? Dia sempet drop tapi sekarang aman kok, doain aja ya. Foto with Neo Janda itu baru nggak sih? Aku nggak tahu Babs, aku sendiri nyari itu siapa temennya. Itu harusnya baru karena Neo Janda itu ya harusnya begitu. Tapi kita nggak tahu juga guys, ini masih dugaan ya. Ini kan, nah ini kan with Neo Janda. Ini nggak tahu teman-temannya, ini teman-temannya nih. Ini nih. Yang jelas yang punya foto ini nih orang yang paling depan nih. Pasti HP kalau nggak salah HP dia harusnya secara normal ya. Yang motoin biasanya yang punya HP biasanya. Kita nggak komunikasi sama J tapi tahu J di mana dan sendirian. Jadi bingung. Ada yang bisa jelasin? Ya mungkin tahu aja gitu dari orang tuanya mungkin kan. Pihak Jule pasti bela lah. Netizen ngapain bertanya ke tantenya? Weka. Yang nggak salah sih tantenya klarifikasi sih. Jadi intinya sih ya udah terjawab dalam arti dia nggak ke Malaysia gitu. Dan kita bisa lihat Sapri tadi bahkan jalan sendirian kan. Itu aja sih yang aku garis bawahi buat konten ini. Nggak ada menjelek-jelekan siapapun ya. Ngapain gue doain Jule, mending gue doain diri gue sendiri. Yaudah guys, kayak gini aja. Gimana menurut kalian? Aku undur dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jadikanlah aku konten hiburan semata saja. Ambil baiknya, buang buruknya. See you, goodbye, bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.